Kita akan kembali melanjutkan bacaan kita masih di tafsir surah Al-Kahfi ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu. Kita terjemahkan dulu. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai ke pertemuan dua lautan. Au amdhiya uquba, atau aku berjalan sampai bertahun-tahun lamanya. Falamma balagha, ketika keduanya, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan pembantunya, sampai kepada pertemuan dua lautan tadi, nasiya hutahuma, mereka melupakan ikan perbekalan yang dia bawa. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut. Falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana, lalu ketika mereka melewati tempat tersebut, Musa kemudian berkata kepada pembantunya, atina wada'ana, bawalah kemari makanan itu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kita telah letih selama dalam perjalanan kita ini. Nah, itu terjemahannya dari Kementerian Agama. Nah, sekarang jemaah sekalian, kita akan coba membaca tafsir Ibnu Katsir. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Sababu qauli Musa alaihi salam, perkataan Nabi Musa kepada pembantunya dalam ayat 60 ini. Siapa yang dimaksud pembantu? Fatahu. Nah, kalau bahasa Arab al-fatah itu sebenarnya artinya anak muda. Ada yang memahami fatah di sini adalah temannya, teman dalam perjalanan. Nah, siapa itu? Nah, kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa Yusha' bin Nun atau Yusha' bin Nun. Nah, kenapa Nabi Musa berkata kepada temannya, anak muda ini, yaitu Yusha' bin Nun, annahu dzakara lahu anna 'abdan min 'ibadillahi bi majma'il bahraini. Nanti dalam perjalananmu akan kamu ketemukan seorang hamba dari hamba-hamba Allah ini yang punya kehebatan. Nah, menurut informasi yang diterima oleh Nabi Musa, dia akan bertemu dengan orang tersebut di tempat bertemunya dua lautan, Majma'al Bahraini. Siapa orang yang akan dia ketemui oleh Nabi Musa ini? Indahu minal ilmi ma lam yuhid bihi Musa. Kehebatannya, orang yang akan dia temui ini adalah dia memiliki ilmu pengetahuan yang melebihi pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dari segi ilmunya dia lebih hebat, lebih jago daripada Nabi Musa. Fa'ahabbadz dzahab ilaihi. Ya, tentu Nabi Musa karena rasa penasarannya, siapa orang ini? Dia hanya seorang hamba, tapi dia punya kemampuan yang lebih hebat daripada Nabi Musa. Akhirnya berangkat untuk bertemu dengan orang yang dimaksud. Wa qala li fatahu dzalika. Oleh karena itulah dia mengatakan kepada teman dalam perjalanannya anak muda itu, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Karena saking semangatnya Nabi Musa, saya pengen betul ketemu dengan orang yang dimaksud ini, maka saya tidak akan berhenti. La abrahu, saya akan berjalan terus menerus sampai dengan pertemuan dua lautan yang dimaksud. Qala Qatadah wa ghairu wahidin. Nah, di sini ada pendapat yang dinukil dari Imam Qatadah dan yang lain, yang dimaksud tempat bertemunya dua lautan dalam ayat ini adalah Bahru Faris mimma yali al-Masyriq.
wa bahrul Rumi mimma yali al-Maghrib. Jadi ibaratnya laut ini antara laut Persia dan laut Romawi. Kalau di laut Persia dia berada di sebelah timur, kalau dari laut Romawi dia berada di sebelah barat. Itu menurut pendapat Imam Qatadah dan beberapa ulama yang lain. Ada juga waqala Muhammad bin Ka'b al-Quradhi. Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi berpendapat yang dimaksud dengan pertemuan dua lautan adalah inda Tanjah, namanya Tanjah. Di mana Tanjah ini? Yakni fi aqsa biladil Maghrib. Ini berada di ujungnya negara Maroko, Maghrib. Jadi Maroko ini negara yang cukup terkenal, khususnya di Piala Dunia. Yang suka nonton bola, Maroko, Maghrib ini meskipun dia posisinya lebih dekat dengan Eropa, tapi penduduknya itu adalah orang-orang Arab. Maghrib, dia agak dekat dengan Spanyol. Nah, menurut Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi, ini nama tempatnya Tanjah. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Artinya memang di dalam Al-Quran hanya disebutkan Majma'al Bahraini itu adalah tempat bertemunya dua lautan. Di mana tempat yang dimaksud? Wallahu a'lam. Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wa qawluhu, dan firman Allah, au amdiya hukuba walau anni asiru hukuban minaz zaman. Aku berjalan sampai bertahun-tahun. Apa maksudnya? Karena saya sangat ingin bertemu dengan orang yang dimaksud, seorang hamba ini yang katanya lebih hebat dari saya, maka meskipun saya harus berjalan bertahun-tahun lamanya, saya akan terus mencari orang yang dimaksud. Saking pengennya Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba ini. Qala Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala mengatakan, dzakara ba'du ahli ilmi bi kalamil arabi anna al-huquba fi lughati qaisin sanatun. Para ahli-ahli ilmu mengatakan dalam bahasa Arab bahwa kata hukuba itu berasal dari dialek Bani Qais yang berarti 1 tahun. Jadi hukuba artinya 1 tahun. Thumma qad ruwiya an Abdullah bin Amr annahu qala al-hukuba 80 sanah. Ada juga yang mengatakan dari riwayat Abdullah bin Amr yang dimaksud hukuba bukan 1 tahun tapi 80 tahun lamanya. Waqala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan hukuba artinya sab'una kharifan, 70 musim gugur. Kalau musim gugur ya kurang lebih sama 70 tahun. Karena 1 tahun itu 1 kali musim gugur. Nah, kalau kita di Indonesia tidak ada istilah musim gugur, palingan ada hanya musim kemarau, musim hujan saja. Tapi kalau di beberapa negara Arab, termasuk di Maroko, ada istilahnya musim gugur, antara musim dingin dengan musim panas. Waqala Ali ibnu Abi Talha. Nah, ini diriwayatkan dari Ali ibnu Abi Talha, Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qauluhu au amdiya hukba, yang dimaksud hukba adalah daharan, 1 tahun. Nah, sama dengan pendapat yang pertama tadi. Nah, intinya makna hukba di sini berbagai macam pendapat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Ketika mereka sampai ke tempat pertemuan dua lautan tadi, mereka melupakan ikannya. Wa dzalika annahu kana qad umira bihamli hutin. Orang yang menemani Nabi Musa, pemuda ini disuruh oleh Nabi Musa, diperintahkan oleh Nabi Musa untuk membawa ikan, bihamli hutin, ikan asin ibaratnya. Hutin mamluhin ma'ahu. Jamaah-jamaah umrah khususnya yang dari Sulawesi Selatan itu biasanya kalau berangkat ke Tanah Suci selalu bawa ikan. Nah, boleh jadi semangatnya dari ayat ini, kisah Nabi Musa melakukan perjalanan jauh, yang biasa dibawa itu ikan-ikan asin. Sampai sekarang biasa saya bawa jamaah, ada orang-orang dari kampung biasanya dari Sulawesi, di dalam kopernya itu sampai di Tanah Suci
Dilihat di hotel, oh ternyata dia bawa ikan asin. Yang boleh jadi semuanya dari kisahnya Nabi Musa. Karena memang dalam riwayat di sini dikatakan Nabi Musa menyuruh kepada temannya untuk membawa hutin mamluhin, ikan asin. Wa qila lahu mata faqadat al-hut fahuwa thammatun. Maka ketika nanti kamu kehilangan ikan itu, maka itulah tempat tujuan kita. Jadi ibaratnya Nabi Musa memang sudah memprediksi bahwa nanti di perjalanan ikan itu akan hilang. Entah bagaimana caranya. Pokoknya Nabi Musa sudah tahu kamu bawa ikan ini, karena ikan inilah nanti yang akan menjadi petunjuk perjalanan kita, tujuan perjalanan kita. Kalau ikannya itu hilang, maka disitulah tempat tujuan kita. Fasara hatta balagha majma'al bahraini. Kemudian keduanya pun berangkat sampai, singkat cerita, keduanya sampai ke tempat bertemunya dua air laut tersebut. Wa hunaka 'ainun yuqalu laha 'ainul haya. Di tempat itu ada sebuah mata air. Nah, ibaratnya ada sumur yang dinamakan, orang-orang di sekitar situ menamakan mata air itu sebagai Ainul Haya, mata air kehidupan. Nah, mungkin karena inilah ikan yang tadinya dia bawa, ya tentu ikan yang siap untuk dimakan, ya ikan asin, ikan yang sudah mati, loh kok tiba-tiba bisa hidup. Nah, karena di situ ada tempat yang namanya Ainul Haya, mata air kehidupan. Fanama hunalika. Di tempat itu Musa dan teman perjalanannya, anak muda ini atau muridnya atau pembantunya ini tidur. Ya mungkin karena capek dalam perjalanan jauh, dia istirahat. Keduanya pun tertidur. Wa asabal hut min rishasi dzalikal ma fattarba. Karena keduanya sedang tertidur lelap dalam istirahatnya, ikan yang mereka bawa, ikan asin yang mereka bawa itu tiba-tiba terkena percikan air dari mata air kehidupan tadi. Maka ikannya itu pun bergerak hidup kembali. Wa kana fi miktali ma'a Yusha. Nah, yang mana ikan itu berada di dalam kantongnya Yusha ibnu Nun, muridnya Nabi Musa, temannya Nabi Musa ini. Baru dia taruh ikannya itu dalam kantongnya, ternyata dia tertidur pulas, kena percikan air, mata air tadi. Wa tafara minal miktali atau minal maktali ilal bahari. Lalu ikan itu melompat dari kantongnya Yusha bin Nun, kemudian pergi menceburkan dirinya ke dalam laut. Nah, karena mungkin terkejut, tiba-tiba ikan yang dalam kantongnya itu pergi. Fastayqadha Yusha alaihi salam. Yusha ini tiba-tiba terbangun. Wasaqatal hutu fil bahri wa ja'ala yasir wal ma'u lahu mithlu taqi la yalta'imu ba'dahu. Sedangkan air yang dilalui oleh ikan itu tidak bersatu lagi, melainkan dia semacam membentuk terowongan. Jadi dia membuat jalan tersendiri, semacam terowongan untuk memudahkan jalannya ikan tersebut sampai ke laut. Nah, inilah salah satu mukjizat yang terjadi pada kisah Nabi Musa dan muridnya ini. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu sendiri yang mengambil jalannya ke laut. Ibnu Juraij qala Ibnu Abbas sara atharuhu ka'annahu hajar. Imam Ibnu Juraij mengatakan dari riwayat Ibnu Abbas bahwa jalan yang dilalui oleh ikan itu seakan-akan membatu. Jadi dia seolah-olah dia mengeras. Sebagaimana biasa kalau benda cair itu kan kalau kena air pasti, kalau di pasir khususnya di lautan kena air langsung hancur. Kalau ini enggak, dia seperti membuat terowongan sendiri, mengeras seperti batu sehingga tidak mengganggu jalannya ikan tersebut. Nah, itu kata Imam Ibnu Juraij. Qala al-Aufi ja'ala al-hutu la yamassu syai'an minal bahri illa yabisa hatta yakunu sakhra. Bahwa tidak sekali-kali ikan itu menyentuh laut, melainkan airnya menjadi kering hingga seperti batu bentuknya. Jadi jalan yang dilalui oleh ikan tersebut itu menjadi kering seperti batu. Qala Muhammad huwa Ibnu Ishaq an-Zuhri. Nah, ini diriwayatkan dari Imam Ibnu Ishaq
an Ubaidillah ibni Abdillah an ibni Abbasin an Ubay bin Ka'ab. Dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menceritakan kisahnya Nabi Musa, ma anjaba ma'un mundu kana an-nasu ghairuhu thabat makanal hutil ladhi fihi fanjaba kal quwwati hatta raja ilaihi Musa fara'a maslakahu. Air laut, kata baginda Rasulullah SAW, yang sudah dilalui ikan itu sejak manusia ada, ibaratnya sejak Nabi Adam, tidak pernah terbuka. Jadi memang sebenarnya sudah ada jalan yang akan dilalui oleh ikan tersebut, tapi jalannya tidak pernah terbuka sejak pertama kali adanya kehidupan. Nanti jalannya terbuka ketika ikan itu melalui jalan tersebut. Berarti memang disiapkan oleh Allah sebagai bentuk kemukjizatan untuk memudahkan jalan ikan tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika ma kunna nabghi." Itulah tempat yang dia cari, yang kami carinya. Artinya tempat itu memang sudah disiapkan oleh Allah sebagai tanda bahwa disitulah pertemuannya Nabi Musa dengan seorang hamba ini. Kemudian waqala Qatadah, Imam Qatadah kembali mengatakan, saraba minal barri hatta afdha ilal bahri. Ikan itu melompat ke laut, kemudian mengambil jalannya ke laut. Tsumma salaka fihi faja'ala la yasluku fihi tarikan illa ju'ila ma'an jaminan. Maka tiadalah bekas air laut yang dilalui oleh ikan itu kecuali menjadi beku, menjadi keras tadi, dan membentuk terowongan. Ini beberapa riwayat yang disebutkan. Nah, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Falamma jawaza, ketika mereka sudah melewati tempat itu. Jadi ibaratnya dia tidak sadar bahwa ikannya jatuh tadi. Ketika keduanya melewati tempat tersebut, ay al-makan alladhi nasiyal huta fihi wa nusiban nisyan ilaihima. Nah, di sini kenapa lupa itu disandarkan kepada dua orang? Wa in kana Yusha huwallazi nasiyahu, meskipun sebenarnya faktanya yang melupakan ikan itu adalah Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Kan dia yang simpan, dia yang masukkan dalam kantongnya, kemudian ikan itu hilang pergi. Tapi di ayat ini dikatakan nasiya, dua orang. Jadi kalau dalam bahasa Arab nasiya dua orang, kalau nasiya satu orang. Kalau ada alifnya dua orang. Kalau tidak ada alifnya satu orang. Di ayat ini ada alifnya, berarti dua orang yang lupa, yaitu Nabi Musa dan muridnya. Kenapa? Nah, ini karena dalam perjalanan itu tentu yang menjadi tanggung jawab apapun yang terjadi dalam perjalanan itu adalah tanggung jawab pemimpin perjalanan. Makanya Nabi menganjurkan kita kalau kita sedang melakukan perjalanan 2 atau 3 orang lebih, harus ada satu pemimpin perjalanan. Ya biasa kita mau ke Balikpapan, mau ke Untung, atau mau kemana saja dalam satu mobil. Ya dalam satu mobil itu harusnya ada pemimpin perjalanan. Karena kadang kita dalam perjalanan mau belok kanan atau belok kiri. Yang satu belok kanan, yang satu bilang belok kiri. Nah, yang pusing sopirnya. Nah, makanya Nabi menganjurkan dalam perjalanan itu harus ada satu sebagai pemimpin perjalanan. Karena Nabi Musa sebagai pemimpin perjalanannya, sebagai ketuanya, ibaratnya sebagai tour leadernya, maka kesalahannya juga dinisbahkan kepada Nabi Musa. Karena dia yang bertanggung jawab, meskipun yang salah adalah anak buahnya. Nah, ini pelajaran Al-Quran. Qala Qatadah, falamma dhahaba anil makanil ladzi nasiyahu fihi marhalah. Ketika dia atau keduanya sudah berjalan menjauh dari tempat di mana dia melupakan ikannya itu, qala Musa, Nabi Musa pun berkata kepada temannya, atina ghoda'ana, ini kita sudah lapar ini, coba kasih keluar makanan kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, kita sudah capek, sudah jauh kita jalan ini, kita makan dulu. Kurang lebih seperti itu. Nasaba, nasaba artinya capek, ta'ban. Qala, muridnya atau temannya ini berkata, wahai Musa,
Ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud. Tadi itu ketika kita istirahat mencari tempat berlindung di batu tadi itu, tempat kita tidur istirahat, saya tadi lupa menceritakan tentang ikan yang tiba-tiba hilang dari kantong saya. Saya sudah menghilangkan ikan kita yang kita untuk makan ini. Saya lupa menceritakan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Dan yang membuatku lupa ini adalah setan. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali setan, sehingga saya tidak menceritakannya. Qala Qatadah wa qara Ibnu Mas'ud. Nah, ini ada bacaan dari riwayat Ibnu Mas'ud. Wa ma ansanihi, ya. Wa ma ansanihi illa syaitan an azkurah. Nah, kalau bacaan yang kita baca di dalam Al-Qur'an, yang riwayat yang kita baca umumnya wa ma ansanihu. Tapi ada bacaan lain dari riwayat Ibnu Mas'ud wa ma ansanihi. Maknanya sama. Yang membuatnya lupa adalah syaitan. Walihada qala wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Jadi muridnya ini juga heran, loh kok bisa ada ikan yang bisa hidup mencari jalannya sendiri ke laut, dia sendiri yang jalan ke laut. Heran dia, ajaba. Qala, tiba-tiba Nabi Musa berkata, "Dzalika ma kunna nabud." Itu dia. Itu tempat yang kita cari itu. Nah, jadi ibaratnya Nabi Musa cepat-cepat menyela perkataannya muridnya, "Oh iya, itu dia tempat yang kita tuju." Ma kunna nabghi, itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Lalu keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Nah, karena yang dilalui adalah padang pasir sakhrah, untuk memudahkan dia kembali ke tempat tadi dia melupakan ikannya, dia mengikuti jalannya, bekas-bekasnya, ala atharihima, bekas-bekas kakinya yang mereka sudah lewati. Nah, karena waktu nanti kita lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya di ayat 65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmah. Nah, setelah dia kembali ke tempat dia melupakan ikannya itu, dia menemukan seorang hamba, abdan min ibadina, di antara hamba-hamba kami, atainahu rahmatan, yang kami berikan dia rahmat dari Allah, min indina, wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan kepadanya min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu pengetahuan. Insyaallah kita akan lanjut ceritanya di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan kekeliruan. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.